Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 64 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Di manakah letak ventrikel pada gambar di bawah ini? Bagian manakah yang berisi darah yang mengisikan oksigen pada saat darah memasuki jantung? Bagian pada gambar struktur jantung manusia, ventrikel adalah ruang di bagian bawah jantung yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Letak ventrikel, yaitu khususnya ventrikel kiri, berada di sisi kanan bawah gambar, yaitu pada label B. Kemudian ventrikel kanan berada di sisi kiri bawah, tepatnya pada label D. Kemudian bagian yang berisi darah miskin, oksigen, yaitu adalah atrium kanan dan ventrikel kanan. Darah ini masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan. Kemudian diteruskan ke ventrikel kanan sebelum dipompa ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Dengan demikian, atrium kanan yang di label C adalah bagian jantung yang berisi darah yang mengisikan oksigen pada saat darah memasuki jantung. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Beberapa bayi lahir dalam keadaan jantung yang berlubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya. Apakah kondisi jantung seperti ini mempengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel tubuh mereka? Jelaskan. Bagian berikut adalah bagaimana kondisi ini mempengaruhi kemampuan sistem peredaran darah dalam menghantarkan oksigen ke seluruh sel tubuh. Itu tentunya terjadi campuran darah kaya oksigen dan darah miskin oksigen. Lubang pada sekat atrium menyebabkan darah dari atrium kiri yang kaya oksigen dari paru-paru dapat bercampur dengan darah dari atrium kanan yang kurang oksigen dari tubuh. Ini dapat mengakibatkan diantaranya yaitu pengurangan oksigen. Darah yang kurang oksigen bisa bercampur dengan darah yang kaya oksigen, sehingga darah yang dipompa ke tubuh melalui ventrikel kiri tidak sepenuhnya kaya dengan oksigen. Kemudian dapat terjadi yang namanya hipoksia. Jika campuran darah ini signifikan, beberapa sel tubuh mungkin tidak mendapatkan cukup oksigen, yang dapat mengakibatkan gejala seperti kelelahan, penurunan toleransi aktivitas, atau bahkan komplikasi lebih serius dalam kasus yang lebih parah. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. Bagian untuk menjawab soal ini semakin lengkap semakin bagus. Jadi Gen Sukses akan berikan jawaban yang sedikit lebih panjang. Jadi siapkan tenaga yang ekstra untuk menulis teks pada paragraf berikut. Perlu diketahui, sistem peredaran darah manusia dan sistem transportasi di jalan raya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok dalam cara mereka mengelola aliran dan distribusi. Persamaan utamanya terlebih dahulu antara keduanya adalah mengenai fungsi mereka dalam mengalirkan muatan ke tujuan yang spesifik. Sistem peredaran darah mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh. Sementara sistem transportasi mengalirkan kendaraan yang membawa barang dan penumpang ke tujuan mereka. Keduanya juga memiliki jaringan yang kompleks. Sistem peredaran darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler, sedangkan sistem transportasi mencakup jalan raya, jembatan, dan persimpangan. Kemudian terkait dengan perbedaan utamanya, terletak pada mekanisme dan regulasi aliran mereka. Dalam sistem peredaran darah, jantung berfungsi sebagai pompa yang mendorong darah melalui pembuluh darah dengan tekanan darah yang dikelola secara otomatis untuk menyesuaikan kebutuhan tubuh. Sebaliknya, dalam sistem transportasi, kendaraan yang bergerak secara mandiri bergantung pada rute yang ditentukan
dan regulasi lalu lintas seperti rambu-rambu dan lampu lalu lintas untuk mengatur alirannya. Selain itu, sistem peredaran darah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan aliran darah berdasarkan kebutuhan tubuh yang berubah, sedangkan sistem transportasi lebih bergantung pada jadwal dan aturan yang sering kali kaku. Kedua sistem memerlukan perawatan dan pengelolaan yang baik untuk memastikan efisiensi dan mencegah kemacetan atau gangguan. Sistem peredaran darah untuk menjaga kesehatan tubuh, dan sistem transportasi untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Kita masuk ke soal keempat berikut ini, Gen. Beri 2 alasan mengapa pilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. Ya, Gen? Pilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia karena 2 alasan utama. Pertama, pengaruh terhadap kadar kolesterol dan lemak darah. Makanan yang tinggi lemak jenuh dan kolesterol seperti daging merah berlemak, produk susu penuh lemak, dan makanan cepat saji dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Kolesterol LDL yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri yang mengarah pada aterosklerosis, kondisi di mana arteri menjadi sempit dan keras. Hal ini dapat mengurangi aliran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan serangan jantung. Kemudian pengaruhnya yang kedua adalah pengaruh terhadap tekanan darah dan fungsi vaskular. Pilihan makanan juga mempengaruhi tekanan darah dan kesehatan dinding pembuluh darah. Makanan tinggi garam, seperti makanan olahan dan makanan cepat saji, dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah yang memberi beban tambahan pada jantung dan arteri. Tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri, mempercepat proses aterosklerosis, dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Kita masuk ke soal kelima berikut ini, Ken, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia, yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal? Baik, perhatikan pembahasan berikut. Orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya dapat mengalami anemia karena zat besi adalah komponen kunci dalam pembentukan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Tanpa cukup zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup, atau hemoglobin yang ada justru tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, sel darah merah tidak dapat mengangkut oksigen secara efisien. Nah, ketika kadar hemoglobin menurun akibat kekurangan zat besi, jumlah sel darah merah yang sehat dan fungsional juga tentu akan menurun. Ini mengakibatkan penurunan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh, menyebabkan gejala anemia seperti kelelahan, kelemahan, dan pusing. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 64 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.